Halo sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda di pilih kartu. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat. Guys, akhirnya aku open lagi untuk sponsorship dan juga kerjasama dengan para brand yang akan dihandle oleh tim PR ku, yaitu Pebi. Kontaknya ada di bawah ya, di box deskripsi. Dan dengan sangat bahagia, terhormat, dan juga nggak sabar untuk kenalin, ini adalah sponsor untuk video kali ini, Jafra Cosmetics. Jujur, ini seperti doa yang dikabulkan karena aku sempat ngomong di video di channel satu lagi, All Ananda, bahwa aku butuh blush on. Tau-taunya tim Jafra kontak untuk kasih malah 3 blush on. Longwear Cream Blush dari Jafra. Produknya adalah cream blush on 3-in-1, 3 fungsi untuk eyeshadow, blush on, dan juga lipstick. Aku akan cobain untuk blush on dan juga lipstick karena aku udah pakai eyeshadow. Sabar untuk cobain ini di depan temen-temen karena ini akan jadi indikator untuk pilih kartu kalian di video kali ini. Kelebihan dari blush on Longwear Jafra ini, dia punya tekstur yang lebih creamy sehingga lebih mudah di blend atau dibaurkan ke wajah. Lalu dengan harga yang sangat terjangkau, kualitasnya gak kalah hebat dibandingkan dengan produk-produk seharga 700 ribuan. Dia juga sudah sering dipakai oleh makeup artis di Indonesia seperti Nanat Nadia, Kiki Kusni, Iren, Isma Wulandari, Ivan Belva, dan lain sebagainya. Dan katanya ini sangat pigmented. Harganya cuma 158.000 guys. Belum nanti ada diskon dengan pakai kode promo aku, yaitu akan coba yang pertama adalah Cashmere Mauve. Aku yakin ini kalau udah Cashmere gini pasti hasil akhirnya adalah satin ya. Tapi ini juga bisa buat yang punya kulit berminyak karena dia bisa menyerap oil ya, menyerap sang minyak di wajah kita. Ya, aku akan pakai beauty blender di sini. Kamu juga bisa pakai tangan. Aku coba dulu untuk memerah pipinya ya. Pigmented parah. Oh my god, aku ambil kebanyakan gak ya? Oh my god, super keren guys. Gila, gini lah kalau gue jarang pakai namanya cream blush. Jadi mohon maaf kalau rada lebay, tapi kan kebukti pigmented abis. Lalu kan sekarang aku mau coba warna yang lain. Terus Jafra juga kasih tisu untuk cleansing. Oke, ini makeup remover tisu basah Jafra Royal Jelly Boost. Dan ini adalah produk yang punya 3 fungsi sekaligus. Keren, 3 fungsi semua ya. Ini untuk membersihkan, untuk menghapus makeup, dan juga ini untuk toner. Luar biasa. Kita coba ya. Kemasannya mirip-mirip sama tisu basah biasa. Mudah kan? Untuk para traveler aku rekomen banget deh ini karena kita mungkin susah cari tempat buat cuci muka ya. Kita bisa pakai ini nih untuk nyegerin, bersihin sekaligus menyegarkan wajah kita. Isinya 30, harganya saat ini adalah 84.000. Simple banget ya. Dia juga punya kandungan Royal Jelly X yang bisa melipat gandakan kemampuan kandungan yang ada di dalam si produk ini. Oke, let's clean. Jadi guys, produknya memang bener-bener kece. Dia tidak membuat kulit yang kombinasi atau berminyak tambah berminyak karena beneran dia bisa nyerap oil. Terus juga aku sangat suka wipe-nya ya, makeup wiper plus toner
Plus Cleanser. Ini bagus banget. Akan jadi holy grail aku. Jangan lupa untuk segera pesan ke kami dengan menggunakan kode voucher Alminda14 ya, biar dapat diskon dan juga bebas ongkir. Sekarang kita masuk ke pilih kartu. Pilih blush on mana guys? Halo fams, ini adalah pilihannya. Ini cuman bonus, ini belakangan, nanti timestamps-nya khusus, tidak gabung sama yang lain. Ini adalah pesan semesta untuk kamu yang sedang menanti atau mencari sang cinta sejati kamu ya, sang jodoh kamu. Lalu ini pilihannya, pile nomor 1, pile nomor 2, pile nomor 3. Percayakan pada intuisi kamu. Tuh, burung-burung bernyanyi, ikutan sama kita. God bless you. Kita ketemu di timestamps kamu ya. See you there guys. Oke, yang pilih file nomor 1. Ini adalah kapannya. Dan kita akan lihat perjalanannya. Ingat ya teman-teman, supaya videonya tidak error lagi, maka kita lihatnya ini sebagai hiburan. Tidak harus patok, karena yang namanya kapan masih sangat bisa berubah. Jadi jangan kecewa kalau waktu ini sudah lewat ya. Karena kalau saya bilang Agustus kan ada di setiap tahun. Jadi jangan terlalu dimasukin ke hati, lebih lihat kepada energi kamu pada waktu pertemuan itu terjadi itu sedang seperti apa. Oke? Kita lihat perjalanan kamu dulu. Ini adalah kisah cinta kamu dari awal, mungkin dari dengan mantan-mantan sampai bertemu dengan cinta sejati kamu. Aku akan jabarkan untuk melihat perjalanan kamu ya. Lalu baru aku buka soal kondisi kamu pada waktu pertemuan itu terjadi bagaimana sih. Aku akan stop sampai ada si indikator pernikahan ya, atau reunion dengan cinta sejati. Knight of Pentacles, I deserve financial security. Berarti banyak banget di sini yang sangat fokus terhadap keuangan. Oke, aku buka dulu deh ya. The Empress, I create what I choose naturally and with joy. Nine of Cups, I trust in the flow of life. The Devil, the Devil, I am free of whatever is holding me back. Ace of Wands, I am inspired to follow my passion. Wheel of Fortune, I trust whatever the universe brings me. Is it done? Three of Cups, I embrace joyful opportunities. Temperance, I find clarity through calm. Sebenarnya indikatornya sudah di sini kuat. Jadi saya hentikan, cuman saya pasin aja biar 8. Oke, saya lihat di sini banyak orang yang fokus terhadap hal lain ya, terutama impian di dunia materi. Knight of Pentacles, ini adalah orang yang sangat tekun menjalani sesuatu untuk mencapai apa yang dia targetkan atau mencapai mimpinya dia ya. Lalu ada di Empress, kamu mengeluarkan kreativitas kamu. Kadangkala kreativitas itu keluar pada waktu kamu tidak pusing soal cinta. Jadi nggak heran kalau banyak dari teman-teman yang secara sukarela, bukan karena situasi dan keadaan ya, yang memang tidak ingin masuk ke dalam hubungan cinta dulu karena terlalu banyak hal yang mau kamu capai dan takut terganggu fokusnya oleh keberadaan cinta. Karena mungkin yang kamu rasain, yang kamu jalanin adalah cinta yang suka buat kamu baper, kepikiran, dan kamu nggak mau target kamu itu keganggu karena pikiran-pikiran itu. Lalu Nine of Cups, kamu enjoy banget sih jadi sendiri. Kamu bahkan juga ada yang terlalu enjoy single, terlalu enjoy, tidak terlalu ingin mencari pasangan. Ada yang kejebak di situasi dimana dia jadi tidak tahu bagaimana caranya mencintai orang lain dan dicintai. Saking terlalu mandiri, mau cowok mau cewek, jadinya dia tidak bisa
membuka hatinya untuk orang lain masuk. Itu juga masuk ke dalam karmik di dalam dirinya ya. Dan ada memang di sini yang masuk ke karmik. Susah banget keluarnya. Dan karmik ini buat kamu pusing karena dulu sebelum lu datang gue happy-happy aja. Sewaktu kamu datang kok pikiran aku jadi berantakan banget ya. Nah itu, kamu dididik, ada pelajaran di bagian untuk mengenal karmic relationship. Dan kamu di sini mungkin bisa aja lama, mungkin bisa sebentar, tapi memang kamu pernah menjalani yang namanya hubungan yang mungkin toksik, sangat menyakitkan, mungkin sangat ada kekerasan lah, apalah, dan kamu berusaha keras untuk keluar dari situ. Di sini saya lihat kamu bisa berhasil, atau sekarang sedang ya, on the way untuk berhasil keluar dari situ, karena kamu sudah memetik pelajarannya. Tuhan bantu untuk melepaskan si kekangan rantai dari karmanya itu ya. Sudah selesai, lalu kamu bisa masuk ke dalam apa yang kamu mau. Saya lihat pertama-tama kamu mulai tahu banget apa yang kamu boleh, apa yang tidak boleh untuk kamu. Ini juga bisa pertemuan dengan orang yang kamu cintai ini, si jodoh kamu. Ada Three of Cups, Wheel of Fortune. Keberuntungan kamu berubah setelah kamu tinggalkan si the devil ini ya. Devil, whatever it is. Di sini ada yang kamu tinggalin. Dan setelah kamu tinggalin siklus itu, meskipun itu twin flame, meskipun itu soulmate kamu, tapi memang ini menghambat. Kenapa? Karena kamu di sini ada, mungkin salah satu ada obsesi ya, atau mungkin keduanya. Dan itu sebenarnya tidak sehat. Jadi setelah kamu berhasil begitu, baru roda kamu mulai berputar, baru pertemuan terjadi alami. Karena kamu bahagia dengan diri kamu sudah seimbang juga. Dan hubungan nanti dengan jodoh kamu, saya lihat justru lebih menyeimbangkan kamu, tidak bawa lagi emosi yang terlalu gitulah. Tidak membawa lagi itu. Hubungannya kalem, tenang. Kalau di sini mungkin happy di awal ya, lama-lama sangat melelahkan dan menguras hati, bahkan fisik. Jadi perjalanannya cukup lika-liku. Ada yang flat-flat aja, cuman ketemu sekali karmiknya, ada yang ketemu berkali-kali. Oke. Kita lihat kondisi kamu pada waktu pertemuan itu terjadi gimana sih ya. Kapan ketemu jodoh kamu? Dan kondisinya. Codependency, children. Menarik. Retreat, trust. Wow. Tuh di sini nih, honeymoon. Di sini saya lihat jeratan sang devil itu ya, itu membuat kamu tergantung pada mungkin situasi yang sebenarnya tidak sehat buat kamu, tidak baik buat kamu, dan kamu bener-bener digojlok semesta karena kamu gak mau lepas, jadinya lebih sakit lagi hubungannya. Cuman pada waktu mau ketemu dia, kamu sudah berhasil menyembuhkan luka masa kecil kamu. Mungkin kamu narik orang kayak gini karena kamu melihat cinta itu seperti itu. Bisa dari cinta terhadap orang tua, misalnya orang tua suka berantem, dan tanpa sadar kamu mencari pasangan yang suka debat sama kamu karena bagi kamu itu cinta. Orang tua itu saling mencintai, dan cinta itu penuh dengan pertengkaran mungkin. Dan kamu lepaskan itu. Karena kamu sudah sembuhkan dan kamu tahu kamu layak buat cinta terbaik. Yang justru benerin versi dari apa yang selalu kamu percaya ya. Bisa versi orang tua kamu yang negatif, tapi diambil yang positifnya. Dan kamu mulai mundur dari hubungan itu. Entah sudah lama atau pada waktu pertemuan itu mau terjadi, kamu sedang on the way ya. Proses untuk meninggalkan hubungan itu, nyembuhin diri kamu, dan mulai percaya lagi bahwa kamu layak buat cinta yang baik. Dan kamu lagi menikmati banget hidup. Kemungkinan besar memang lagi traveling bisa, mungkin lagi keluar negeri bisa, mungkin juga kamu lagi hangout atau pacaran sama orang lain justru.
ketemu sama jodoh kamu. Dan kapankah hal ini terjadi? Ini fun ya guys ya. Ini tidak untuk kamu percaya 100%. Karena saya lebih narik energi ini. Ini masih sangat bisa berubah. New Moon in Gemini. Communication is key. Wow. Saya melihat komunikasi kamu dengan diri kamu, dengan semesta, dengan orang lain sudah terperbaiki. Gemini juga bisa bulan-bulan Juli, Mei Juni ya, Mei akhir ke Juni itu bisa, tapi ingat waktu tidak bisa kita patok. Jadi jangan kecewa kalau saat itu belum datang ya. Lebih ambil pada energi ini. Kalau nggak resonis, coba pilih lain aja. Dan di sini ada energi yang kuat. Di sini saya lihat kamu sudah mulai menekuni apa yang kamu mau. Kamu sudah mulai tidak lagi pelin-pelan sama apa yang kamu ingin asah. Kamu konsisten di sana. Kamu tidak lagi maju mundur untuk mempelajari sesuatu atau untuk menetapkan cinta yang kamu butuh itu seperti apa. Intinya kamu tidak lagi terbelah. Andaikan terbelah, kamu lebih kepada punya banyak keinginan yang ingin diwujudkan dalam satu waktu, tapi mungkin lebih efektif sekarang karena kamu mampu melakukannya. Juga ada masa dimana communication ya, kamu mungkin sedang berada dalam titik komunikasi dan cara bicara, bisa menyampaikan isi hati dengan kata-kata yang baik, tidak lagi terbelah atau nutupin semua yang kamu mau di dalam hati, karena itu takutnya orang lain gak terima kamu. Kamu bisa jujur menyatakan, ini loh aku tuh begini, tapi dengan cara yang baik ya, yang tidak menyakiti orang, karena kamu pernah berada dalam titik sakit. Jadi kamu belajar untuk misalkan menolak cowok pun, menolak cewek pun ya, dengan cara yang baik, tidak dengan gue tuh gak suka sama lo tuh gini. Nggak gitu, lebih kepada kita pahami, hargai perasaan dia, hormati perasaan dia, tapi kita juga ya harus jujur bahwa kita tidak punya rasa itu. Cuman kata-kata kamu tuh lebih baik lah gitu, tidak seperti dulu mungkin yang belak-belakan. Dan dalam kondisi percaya itu, kamu bertumbuh jadi orang yang jauh lebih happy. Kamu juga, saya rasa banyak sekali yang kamu sudah pelajari dalam kehidupan. Karena New Moon itu bagus ya. New Moon itu awal baru dalam mungkin karir juga bisa. Mungkin kalau karir kamu adalah bicara di depan publik atau bicara di kantor, di mana kamu sedang dalam kondisi yang luar biasa fit untuk ya performa itu. Ya kalau bulannya sih itu ya, bulan-bulan sun sign Gemini itu ya Mei Juni, Mei akhir ke Juni tengah ya. Itu sih yang saya dapetin dari sini. Gimana, resonates gak guys? Masih pada inget gak yang kemarin apa? Saya harus hapus itu ya, karena saya nggak mau ditegur. Saya nggak mau ditegur, jadi saya harus hapus yang kemarin. Ya sudah, orang juga pada nggak bisa nonton kan, ya sudah saya hapus saja. Saya buat yang baru, ini sudah didampingin ya sekarang, jadi semoga tidak ada apa-apa lagi. Reading dan coaching saya dibuka ya, silakan daftar ke Mas Kiki. Lalu untuk pile number ini kasih aku love-nya warna kuning deh, karena banyak sekali di sini orang-orang yang ingin berkreasi dan kreativitasnya tinggi. Oke guys, afirmasi baik. Kita ketemu di reading yang untuk semua ya. I'll see you soon. Send you so much love and light. See you. Oke, teman-teman yang pilih pile number 2, ini kapan? Dan ingat supaya nggak error lagi videonya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kapan itu masih bisa berubah. Kapan itu tidak harus bulan yang kasih tahu di sini gitu, karena itu rahasia Tuhan. Saya lebih ingin kamu fokus pada energi apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan. Dan nanti di pile 4 kita bakal tarik energi kedepannya ya. Energi kedepannya gimana sih? Dan pesan semesta lah apa itu untuk yang nanti di energi kolektifnya.
Ini adalah perjalanan kamu, ini adalah kisah cinta kamu sampai kamu bertemu dengan si jodoh kamu ya, sampai bertemu ya. Atau bisa juga ada indikasi nikah, boleh. King of Pentacles, Five of Swords, Ten of Pentacles, Nine of Wands, Six of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Pentacles, apa-apaan ini 4, 5, 6 Pentacles, Two of Cups. Oke. Sebenarnya indikasinya persatuan atau merit ya, udah ada di sini, pernikahan. Cuman saya pasin aja dan ternyata di ujung ada Two of Cups juga. So it's quite good. Nah, di sini untuk sang perjalanan sendiri, saya lihat kamu punya sosok ayah atau sosok entah ya, orang yang lebih tua, laki-laki yang sangat kamu kagumi. Terutama kalau ini wanita, kamu cari sosok yang seperti itu. Jadi pendamping kamu, karena buat kamu sosok ini lebih banyak sempurnanya ya dibandingkan tidaknya. Kamu sangat kagum sama beliau dan kamu pengen banget dapet orang seperti ini. Mungkin dia sangat makmur luar dalam, mungkin juga dia adalah orang yang mungkin punya sifat yang sangat kamu kagumi, sangat positif, tenang. Karena sifatnya King of Pentacles itu tenang, meskipun agak materialistis ya, tapi ini orang mungkin punya banyak sifat yang sangat positif di mata kamu. Ini juga bisa jadi kamu, kalau misalnya kamu pria ya, atau punya energi maskulin yang menurut kamu uang itu penting, kamu pengen banget untuk tiba di posisi saat kamu sudah tahu kamu ini tujuannya apa, perannya apa. Terus secara finansial juga sangat stabil. Kamu ingin berada di titik itu. Sehingga saya lihat kemungkinan besar pikiran tentang cinta belum terlalu kamu fokusin. Karena juga ada sesuatu yang mau kamu sembuhin nih. I will heal myself. Oh, ada tukang es krim. Mungkin ada sesuatu yang harus kamu sembuhin. Entah ini apa ya. Bisa banyak hal, tapi pikiran tentang cinta bisa, tentang trauma masa kecil bisa. Ini tuh menjadi salah satu penghambat dari si kehidupan cinta kamu. Dan kalau ini belum disembuhin, maka kamu belum bisa untuk membuka hati kamu secara tulus ikhlas ya kepada orang lain. Lalu ada Ten of Pentacles, I celebrate everything I achieve. Ini bisa saja ada yang cepat ketemunya, si jodohnya, ada yang lebih lambat. Karena mungkin kalau misalnya orang-orangnya bertujuan untuk mencapai karir dulu, kesuksesan dulu, maka kamu lebih fokus ke sana dan kamu lebih happy kalau kamu tuh bahagia banget, puas banget kalau kamu sudah mencapai itu. Dan kamu mencapai itu loh. Saya lihat perjalanannya kamu mencapai itu. Mencapai kesuksesan karir bisa, prestasi luar biasa bisa. Terus impian yang kamu mau soal rumah, mobil, apalah itu ya, kesuksesan yang standar kamu sudah tercapai dan kamu sedang happy-happynya untuk merayakan kesuksesan kamu itu atau sang pencapaian kamu itu, karena kamu sudah bekerja keras lama untuk itu. Barulah di situ saya lihat kamu mulai untuk yang lebih lambat ya. Ada yang udah langsung bersatu tuh, menyembuhkan diri, tau-taunya nggak lama ketemu sama jodohnya. Tapi ada yang lebih lambat karena dia masih uang penting. Kepuasan pencapaian materi, pencapaian duniawi sangat penting buat kamu. Di sini ada mulai nih, setelah kamu dapetin semua yang kamu mau, kamu mulai berpikir, terus saya ngapain hidup, terus saya ngapain lagi setelah ini. Baru kamu mulai pikirin, kayaknya mungkin ini aku terlalu magerin diri aku ya, aku terlalu kuat untuk masukin dan menerima cinta kasih orang lain pada aku gitu. Dan disitu kamu buka diri kamu untuk bisa memberi menerima,
Bisa jadi juga kamu banyak berderma atau ketemu di tempat derma ya dengan orang ini, dengan jodoh kamu. Karena ini loh, kamu itu dididik ya dalam kisah cinta kamu. Ini kaitannya uang dan cinta. Uang dan cinta berkaitan untuk pile 2 ini. Atau uang dan pencapaian itu sangat berkaitan. Artinya mungkin standar kamu bisa saja terlalu tinggi. Karena mungkin setnya ya, udah ada orang yang ngeset the bar so high gitu. Sudah ada yang taruh si papan untuk loncatnya, si tongkat untuk loncatnya terlalu tinggi, sehingga kamu tuh ngelihat orang lain tuh tidak ada yang bisa memenuhi standar kamu. Atau kamu bisa saja melihat dia harus lebih sukses dari aku, atau aku harus sukses ini baru mau terima cinta ya. Dan ujung-ujungnya kalau kamu kekeh sama jalan begitu, uang ini akan berkurang. Karena gimana ya, kamu terlalu obsesi jatuhnya sama materi. Aku harus punya ini, harus punya itu, harus punya ini, harus punya itu. Padahal mungkin jalannya saat itu kamu sudah harus bersama seseorang, entah pacaran, entah nikah. Kamu cuekin karena kamu mau fokus. Akhirnya biar kamu bisa lihat sana, Tuhan ambil sisi ini supaya kamu mau ngelirik kanan gitu, ngelirik ke si arah cinta yang harus kamu pelajarin ini. Atau bahkan dia jodoh kamu masih kacamatanya kuda, akhirnya kacamatanya yang diambil, artinya uang ini, prestasi ini. Nah di sini ada yang belajar sekeras itu, ada yang tidak, ada yang slow aja gitu jalannya, fokus uang, kadang kehilangan, berusaha lagi, kehilangan lagi, berusaha lagi, kamu sadar itu roda. Dan dia sangat tekun sih, jadi saya tahu orang-orang di pile ini, untuk apapun yang kamu ingin capai, kamu tekuni. Dan ada yang bertemu cintanya pada waktu kerja, ya karena kamu gak kemana-mana lagi sih, susah ya. Kalau kamu gak kemana-mana lagi, ketemunya tempat kerja. Ya, ada yang justru saat kehilangan di uang, dia baru ketemu. Seperti tadi aku bilang, dia kehilangan sesuatu, baru dia bisa melihat sisi lain ya, yang penuh berkat, bukan cuma uang aja berkat itu. Dan disitulah kau bisa mulai membuka hati kamu dan bisa mencintai ya, karena biasanya kamu terlalu mencintai materi mungkin ya, materi, uang, pencapaian. Ada obsesi yang sedang ingin, atau dalam perjalanan cinta kamu harus dikendalikan, kalau enggak pelajarannya cukup keras. Di situ saya lihat ada pertemuannya, dan ini tipenya soulmate. Banyak di sini ya, karena ini general ya, bacaannya umum banget, jadi aku nggak bisa jamin semuanya resonates. Tapi memang ya mungkin lebih banyak soulmate ya, karena dikasihnya langsung Two of Cups. Ini adalah si kondisi kamu pada waktu pertemuan itu terjadi. Kalau di sini saya lihat memang kisah cinta kamu fokus, ada yang cerai, ada yang kehilangan harta, ada yang harus menyembuhkan diri, ada yang begini begitu ya, lebih banyak kepada urusannya duniawi banget sih yang ini, urusan hura-hura duniawi ya, atau pencapaian kerja keras duniawi. Belum awaken kayaknya, belum ada. Waktu kisah perjalanan cinta dulunya tidak ada spiritual, sampai orang ini datang, jodoh kamu datang. Mungkin harus hilang sesuatu dulu ya, baru bisa kamu awaken. Apa kamu sudah berada di tahap ini? Komen ya. Ini adalah kondisi kamu pada waktu itu. Oh ya, reading aku dan coaching aku sudah buka. Silahkan daftar ke Mas Kiki. Keterangannya ada di box deskripsi ya. Ada nomornya di situ. Ya. Kita serahkan pada Tuhan. Kuserahkan pada Tuhan siapa yang masuk coaching bulan September 2020. Let your friends help you. Finansial dan karir, of course ya. Very soon. Religious factors. Pada waktu kamu mau mendekati pertemuan dengan si jodoh kamu itu ya, si jodoh kamu itu datang, kamu sedang membiarkan diri kamu dibantu sama teman.
kamu tidak terlalu mandiri, kamu mau menerima kasih orang lain masuk ke dalam hidup kamu, atau sedang kerja sama sesuatu ya, buat proyek, atau sedang berderma bersama, sedang down juga, sedang dalam tahap yang sedih ya, jadi teman kamu datang untuk mendukung. Ada pokoknya bantuan teman, entah itu dalam kondisi yang positif atau dalam kondisi negatif, dan teman kamu support kamu, dia dukung kamu. Lalu ada yang financial dan karir, ya buat kamu ini penting. Apalagi sih yang nggak penting buat kamu, uang dan karir itu penting untuk file ini. Ya, jadi di sini kamu memang fokus di sini. Mungkin mau kalau yang kehilangannya, yang mungkin ada prestasi yang anjlok atau uang yang hilang, kamu bantu untuk ningkatin lagi. Kamu dibantu teman atau kamu sedang bekerja untuk meningkatkan finansial kamu dan karir kamu. Kondisinya ada yang standar-standar aja finansial dan karirnya baik-baik saja, dia fokusnya tetap di sana. Luar biasa, paling ini konsisten kartunya. Lalu ada very soon. Segera putuskan apa yang kamu mau sehingga itu bisa datang kepadamu segera atau sekarang. Benar, karena kamu belum minta si cinta, kamu jadi tidak diberi. Karena kamu merasa kamu happy sendiri, akhirnya ya Tuhan yang berikan itu. Sekarang, kalau misalnya kamu serius ingin punya pasangan, maka mulai jujur pada Yang Maha Kuasa. Dalam doa kamu mulai minta, Kak, aku udah sering minta, ya sudah. Namanya juga usaha, konsisten. Berarti setelah kamu minta, kamu apa? Usahanya apa? Ya perluas lingkungan kamu dan lain sebagainya. Banyak. Kalau kamu cuma doa-doa nggak ada usaha kan sia-sia ya. Gitu. Jadi di sini saya merasa kamu berdoanya seimbang dengan usahanya. Lalu ada religious factors. Kehidupan cintamu dipengaruhi dari bawaan religi atau bawaan agama dan jalur spiritualmu. Namanya juga soulmate. Mungkin sedang masuk ke dalam spiritual, mungkin sedang mendalami agama yang seimbang dengan spiritual, mungkin ketemunya di situ. Atau tiba-tiba begitu kamu kenal seseorang, tiba-tiba kamu tertarik untuk mempelajari lebih baik ya soal jiwa, soal spiritual, bukan cuma supernatural. Mungkin beberapa tertarik mempelajari supernatural juga, tapi di sini saya lebih banyak lihat spiritual karena ada yang terbuka. Ini biasanya sih kayak ngelapangin jalan berarti. Karena kamu tidak siap selama ini, jadi Tuhan tuh kasih kejadian yang akhirnya buat kamu mau nggak mau, ternyata kamu tanpa sadar tuh siap ya untuk nerima dia. Mungkin pada waktu itu kamu sedang getol-getolnya untuk belajar soal spiritual, sedang nonton video Kananda dari yang terlama sampai yang terbaru. Kamu tonton semuanya karena kamu mencari sesuatu di sana. Entah ya ada itu keterbukaan spiritual juga bisa di sini, karena soulmate juga biasanya ada perbedaannya, entah pola pikir, entah agama, entah latar, entah apapun. So, itu dia yang ini yang membuat dia datang ya. Lalu kapan ini masih bisa berubah guys, jangan dibaperin kalau sudah lewat ya bulannya, karena kalau saya sebut bulan Agustus ya udah setiap tahun juga ada bulan Agustus kan. Ini cuman buat hiburan aja. Yang ini yang lebih kuat. Oke? Kapan dia datang? Salah. Kok hilangnya sih? Gue pikir gue salah ngambil dong. Tadi new moon guys. Tadi new moon in Gemini. Ini full moon. Astaga, aku sampai pikir ini kartu yang tadi aku taruh sini. Oh my god. Pada waktu jawaban-jawaban yang kamu cari itu datang. Gila, resonates banget saat kamu pencarian sesuatu, kamu dapetin, dia juga datang. Are coming, termasuk jodoh kamu juga coming, datang. Gila, gue bener-bener kirain salah ya, ternyata ini bener kok aku taruhnya. Ini nomor 1, soalnya aku kan gak pernah buka. Aku bener-bener surprise untuk semuanya aku taruh, baru aku baca di depan kamu. Oh my god. Oke. Pada waktu kamu menutup sebuah siklus keingintahuan, kamu sudah dapat jawabannya, kamu sudah lebih cerdas
mempelajari sesuatu, kamu sudah menguasai sesuatu, sudah tidak buat kamu penasaran, kamu maju ke tahap selanjutnya, dan di tahap peralihan itu dia datang. Gemini juga bisa Mei sampai Juni, Mei sampai Juni. Bisa juga bulan kembar, which is saya nggak ngomong di pile 1 ya, berarti ini mungkin di kamu. Bulan kembar apa sih? 11 kan, bulan November bisa, bulan Agustus bisa, bulan Februari bisa. Oke, itu yang saya lihat. Tapi ingat, ini semua adalah sesuatu yang bisa berubah ya, karena butuh kamu dan dia sinkron baru ada pertemuan itu. Jadi lakukan yang terbaik dari sisi kamu biar dia juga terbentuk. Dan setiap bulan saya ada yang namanya kita mensejajarkan energi dengan jodoh kita ya. Itu akan bantu kamu, bantu dia juga ya, meskipun awaken atau tidak, untuk bisa sejajar agar persatuan itu bisa lebih mudah tertarik si pertemuannya. Oke, untuk file ini kasih aku love-nya warna biru ya. Warna biru, so calm gitu. So money, sebenarnya pengennya kuning tapi tadi udah diambil file nomor 1 yang kuning. Kamu nggak lihat ini? Bottom of the deck-nya juga ini dong, aku baru ngeh. Oh my god, kalian matre sekali sih. Canda. Mungkin karir paling penting buat kalian ya, atau pencapaian penting banget buat kamu. And it's okay. It's okay, tapi jangan lupa mencintai dan membiarkan orang mencintai kamu. Oke. So thank you so much file number 2. I'll see you again soon. Kita ketemu di akhir ya untuk si reading kolektifnya. See you soon. Sending you so much love and light. Dadah. Hola, file terakhir sebelum file kolektif nanti dibaca. File number 3 ini adalah kapan? Ini jangan dibaperin karena waktu tidak ada yang tahu kecuali Tuhan ya. Ini cuman buat hiburan, jangan terlalu dimasukin hati. Jangan kecewa kalau ini tidak lagi, bulannya sudah lewat atau pada bulan itu tidak ada. Ya, lebih kepada energinya nanti yang bisa dapat kamu petik pelajarannya. Ini masih cuman fun dan supaya tidak error lagi videonya ya. Jadi saya ingin memberikan disclaimer itu, alright? Nah, selanjutnya aku mau baca kisah cintamu sampai kamu ketemu jodoh kamu, baru nanti kondisi kamu saat itu gimana sih. Oke, kisah cinta kamu dengan mungkin para mantan atau perjalanan kamu dalam kehidupan cinta. Iya, reading aku dan coaching aku sudah buka ya guys. Silahkan daftar ke Mas Kiki. Coach Belinda minggu ini libur dulu. Libur nggak ya? Lupa, ntar keterangannya aku taruh di box deskripsi. Dia ada perlu. Tapi kayaknya aku rilis videonya dia sudah datang deh dari cutinya. Oke. Ntar ya, ini kecampur banget sama yang sehari. Belum keluar energinya. Queen of Swords. I protect what matters to me. Aku lindungi apa yang berarti buat aku. The Star. I am inspired and positive about the future. Aku terinspirasi dan positif terhadap masa depanku. Nine of Wands. Aku kuat selama aku dibutuhkan untuk kuat. The Strength. Aku bisa menghadapi apapun yang datang ke jalanku. Page of Cups. Aku berhak untuk merasakan apapun. Three of Cups. Aku menyambut semua kesempatan membahagiakan. Two of Wands. Aku fokus pada apa yang aku mau dan aku membuatnya terjadi. The High Priestess. Intuisiku memanduku kepada kebenaran. Oke. Jadi ada yang cepet kok ketemunya, ada yang sudah ketemu dari dulu tapi nggak ngeh, ada yang udah putus sama orang ini. Duh, pada baper kan, pada liatin ke masa lalu apaan.
Oke, ini kejutan soalnya. Orang ini bisa kejutan. Dia bisa orang yang tidak kamu duga sama sekali. Bisa saja di awal berkonflik, bahkan kamu cuman temenan dan gak kepikiran ya. Tapi begitu kamu ketemu lagi, kok cantik, kok ganteng, kok gini gitu ya. Sebel banget sih gue ngomong. Pokoknya kok gue aneh ya. Bahasanya Fitrop. Di situ ada sesuatu yang buat kamu nyambung klik lagi sama orang ini, atau dulu pernah kebetulan ketemu dan cuman sekali itu aja. Bisa saling ngecengin ya, cuman nggak berlanjut gitu. Entahlah, pokoknya ada sesuatu yang kalau kata saya ya, di sini lebih mendominasi energi yang sudah tahu orangnya atau sudah bersinggungan energinya, sudah pernah ketemu energi satu sama lainnya, tek gitu. Sudah ada, makanya ada reuni. Beda sama pile 1, ada kartu ini juga, cuman saya lebih kepada reuni, dia tuh dari kehidupan masa lalu ya. Tapi kalau di pile ini saya lebih merasakan ini orang sudah pernah secara fisik ketemu juga sama kamu di kehidupan ini, tapi entahlah kamu nggak atau enggak gitu ya, entahlah kalian jadian atau bahkan kenal atau tidak. Bisa saja orang ini yang cuman ketemu di pesawat sebentar, cocok gitu ya, tapi kemudian udah masing-masing. Selucu itu file ini. Dan di sini juga saya lihat kamu dulu pernah banget sudah bersama orang yang benar-benar kamu impikan. The Star ya. Kamu sudah pernah bersama orang ini, tapi ternyata tidak seperti apa yang kamu bayangkan hubungannya. Ternyata hubungannya penuh dengan prahara mungkin, atau penuh dengan lika-liku ya, dan membuat semuanya jadi tidak seperti apa yang kamu harapkan, kamu bayangkan, kamu tunjukkan. Cuman hubungan itu buat kamu jauh lebih kuat ya, karena di sini ada kekuatan yang dibantu untuk keluar dari hubungan kamu dengan orang yang kamu pikir orangnya atau jodohmu. Kamu sudah percaya diri bahwa dia jodoh kamu, tapi kemudian ya lumayan sakit hati sih kalau saya lihat ya, karena sudah yakin banget ternyata tidak, bukan, dan kamu harus kuat untuk menghadapi patah hati kamu, dan kamu banyak juga belajar dari situ, awaken juga dari situ, atau terbangkit secara spiritual dari sana. Sudah berbeda powernya. Dan saat kamu berbeda kekuatannya, kamu mulai menjalani kehidupan cinta dengan rileks. Ya sudah, pacaran aja sama si ini. Toh juga semesta kasih dia dalam hidup saya, nggak ada. Pasti nggak ada, pasti ada maksudnya. Nggak mungkin tidak. Berarti ini saya mau belajar sama orang ini. Terus ya, pokoknya kamu menikmati kehidupan banget, menikmati yang namanya perjalanan cinta kamu. Setelah kamu bisa move on dari seseorang ini ya, atau entah beberapa orangnya. Kalau misalnya karmiknya cukup banyak, kamu harus mengatasi patah hati demi patah hati. Cuman sepertinya ada 1 atau 2 orang yang paling berkesan dan cukup menyakiti kamu ya, waktu kamu harus move on dari mereka. Cuman setelah kamu bisa menaklukkannya itu, buat kamu yang namanya pelajaran cinta lainnya lebih mudah, dan kamu enjoy lakuin, kamu nikmati, kamu bahagia dengan cinta meskipun nanti hubungannya putus atau meskipun cuman keceng-kecengan doang, tapi kamu nikmatin dan tidak dibawa ke terlalu sensitif lagi gitu ya. Andaikan nangis ya kamu nangis, andaikan happy ya kamu happy. Kamu ada masa momen di mana kamu ya hidup untuk menikmati rasa menjadi manusia. Nah, saat kamu happy kayak gitu ya, lebih banyak kesempatan justru datang ke kamu. Bisa orang dari masa lalu, bisa dari kehidupan masa lalu. Intinya kamu bergulir hidupnya. Banyak orang datang pergi dan kamu sudah kebal. Akhirnya kamu nikmatin aja, ya udah. Ya cinta ini bisa lepas nanti. Kita nikmatin terbaik hari ini. Kamu ada pikiran kayak gitu sampai akhirnya kamu mulai oke, ini ternyata aku bisa kuat juga ya narik ya. Mungkin aku nariknya belum benar nih. Mungkin aku nariknya masih menikmati untuk teman senang-senang, sekarang aku menarik buat sang jodoh aku, buat orang yang akan menikahi aku ataupun nikahi, dan orang yang bisa jadi orang tua anak-anakku, yang bisa bertanggung jawab. Nah itu kamu sudah mulai ngeset jodohmu tuh harus punya apa, dia harus bagaimana kualitasnya, dia harus punya kriteria karakter apa, punya mungkin uang sebanyak apa, rekening banknya segendut atau sekurus apa. Nah di situ kamu bisa
bisa mulai merangkai lagi mimpian kamu yang mungkin kandas karena seseorang atau sebuah kejadian. Nah, disinilah di High Priestess kebangkitan besar mulai datang lagi. Bisa kenaikan level spiritual dan supranatural, bisa kebukaan, keterbukaan lain. Intinya, ada sebuah kejadian di mana kamu dituntun pergi ke sebuah tempat atau melakukan sesuatu yang akan mempertemukan kamu dengan jodoh kamu. Entah itu acara spiritual, entah itu acara saya nanti, entah itu acara kamu, agama, dan lain sebagainya. Pokoknya mungkin bisa aja saat itu kamu justru sangat tidak mood keluar ya, tapi kamu dituntun untuk pergi. Dan di sana, ada cinta yang kerasa. Jadi spiritual awakeningnya lebih banyak di file ini. Bahkan ada yang dari kecil sudah punya, dari muda lah ya, sudah ada gejala-gejala awakening, tapi dijalani baru besar begitu ada relationship atau sesuatu yang dibongkar sama semesta, diambil, dan kamu butuh kekuatan di situ, kekuatan ekstra yang akhirnya ngeluarin si power jiwa kamu itu ya, si kekuatan jiwa kamu yang tersembunyi. Nah, ini kondisi kamu dengan kondisi kamu saat kamu ketemu dengan jodoh kamu ya. Jadi gimana sih kamu lagi moodnya ngapain sih pas deket-deket pertemuan dengan si jodoh itu terjadi? Flirt, iya, Page of Cups, lagi centil sekali. Make the effort, berusaha. Cinta luar biasa, layak untuk diambil langkah untuk melakukannya. Ini lagi ringan banget, energi kamu sangat ringan untuk bisa, bahkan banyak yang centil untuk rayu-rayu orang lah ya, gombal. Very soon memutuskan apa yang kamu mau saat ini sehingga itu datang padamu saat ini. Nih, kamu mulai fokus terhadap apa yang kamu butuhkan. Kriterianya gimana lebih spesifik lagi. Keep an open mind. Berpikiran terbuka. Soulmate-mu mungkin berbeda dari tipe biasa atau ekspektasimu yang biasa. Berarti dia lebih baik dari itu. Oke. It is safe for you to love. Aman untukmu mencintai. Alright, kita baca dulu ya. Jadi, pada waktu kamu dekat-dekat itu, kamu lagi ringan banget. Mungkin banyak yang ngedeketin kamu, atau banyak yang kamu deketin ya. Intinya kamu sedang bisa sama satu orang, tapi lagi centil-centilnya gitu. Atau bisa lagi, senang dandan, benerin busana gitu, busana, gaya ngomong busana banget ya. Di sini banyak banget yang sedang menikmati cinta seperti ini, sejajarnya sama Page of Cups. Kamu bebas, kamu berhak untuk merasakan. Pokoknya kamu nikmatin waktu, nikmatin hidup kamu. Dikejar cowok atau yang lain, ya kamu nikmatin. Di sini juga ada make the effort, artinya kamu sedang getol-getolnya keluar dari zona nyaman kamu. Kamu sedang memperluas dan mengepakkan sayap kamu di tempat yang mungkin tidak biasa kamu datangin, karena di tempat yang biasa kamu datangin kamu gak nemu orang ini. Jadi kamu usaha memperluas pergaulan kamu, bisa memperluas si kehidupan kamu, bisa komunitas baru mungkin dan lain sebagainya. Lalu saat itu juga kamu sudah mulai tahu, jelas ya, tadi sudah saya jelasin, kamu sudah mulai tahu ini yang saya butuhkan dari seorang pasangan, ini yang tidak saya mau dari seorang pasangan. Saya tidak berharap dia sempurna 100%, tapi setidaknya yang saya butuh dia punya 80%. Gitu, kamu sudah negosiasi ya terhadap energi supaya ya itu yang datang ke kamu. Jangan minta dia 100% sempurna, oke? Karena bisa nggak ketemu. Lalu keep an open mind, kamu sedang berpikiran sangat terbuka, tidak mematok satu orang itu adalah jodoh kamu lepasin, kamu jalanin, dan kamu betul-betul kenalin satu-satu. Intuisi kamu di sini yang bermain. Karena mungkin banyak yang disodorkan di dalam hidup kamu, sehingga yang
Mungkin di luar sama semua ya, ini bagus semua nih pilihannya, bagus Tuhan, tapi di situ kan pusing. Pilihan bagus semua pusing karena tidak ada yang menonjol. Nah di situ intuisi kamu bisa pandu memilih yang mana, atau banyak pilihan komunitas bisa memilih bantu kamu untuk oke, hari ini aku ke komunitas yang ini. Tentunya datang dia di situ juga. Ya, seperti itu sih. Intinya banyak banget petualangan yang akan kamu lakukan di dekat-dekat kamu mau ketemu sama jodoh kamu. Dan kamu tidak diam di tempat. Di situ juga kamu tahu bahwa di luar sana ada orang. Kamu sudah merasa aman untuk mencintai lagi, kamu merasa siap, kamu tahu kamu sudah berubah ke arah yang lebih baik, Tuhan pasti akan kirimkan yang terbaik buat kamu. Karena intuisi kamu sekarang sudah tidak bisa dibohongi. Sehingga kamu yakin bahwa apapun yang akan datang, mau dia baik mau dia buruk, kamu bisa segera membuka kedoknya ya. Sepeda itu kamu. Jadi kamu ringan dan justru hidup kamu penuh dengan berkah dan juga kejutan-kejutan manis. Lalu ini kapan ya? Jangan dibaperin. Buat senyum-senyum aja. Miliki keyakinan di mimpimu. Waxing Crescent Moon. Tidak ada petunjuk waktu, ternyata ini di sini petunjuknya adalah saat kamu yakin sama mimpi kamu. Saat kamu yakin bahwa cinta yang kamu cari itu ada, bahwa cinta yang dulu itu hilang dari hidup kamu, bisa untuk diperbaharui atau diganti, ditukar sama Tuhan dengan yang terbaik. Ya, kamu sudah tidak down lagi soal cinta, kamu sudah berada dalam kondisi menikmati dan percaya mimpi kamu itu bisa jadi kenyataan sewaktu-waktu, kapan saja. Dia bisa datang untuk menyapa kamu, untuk membuat kamu jadi ya hidup dalam impian kamu. Sedang punya ini. Diuji mungkin juga bisa ada sisi negatifnya, kamu sedang diuji untuk terus percaya sama mimpi kamu. Tapi mudah-mudahan dengan energi seperti ini justru kamu lagi percaya-percayanya bahwa mimpi kamu itu gak akan kemana. Yang penting kamu nikmatin hidup yang sedang ditawarkan semesta saat ini. Dan dengan kamu menikmati alurnya, kamu akan tiba pada alur yang memang harusnya kesini dulu baru nanti ketemu. Jadi kamu nurut banget sih sama apa yang ditawarkan, tapi kamu sudah tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik dan baik buat kamu. Kamu sudah bisa membedakan itu. Jadi di sini tidak ada petunjuk waktunya. Di sini cuma ada keyakinan terhadap mimpi-mimpi kamu. So, spiritual sekali yang ini ya. Oke, I think that's all. Ini lebih kepada energi pelajaran dari mungkin sangat serius dalam kehidupan, sangat emosional. Jadi lama-lama selok banget dalam hidup. Kamu tidak lagi mematok ini, mematok itu, kamu ngalir, kamu happy. Dan yang terjadi hidup kamu jauh lebih happy. Kekuatannya udah dapet soalnya, udah digembleng lama kamu. Dan sudah, kamu tinggal menikmati. Tidak lagi hidup kamu keras. Pada waktu pertemuan itu terjadi, hidup kamu mulai ringan karena kamu mulai berpikir ringan. Dan kamu narik yang ringan-ringan. Gitu guys. Untuk pile ini sangat spiritual, kasih aku love-nya warna ungu. Kita ketemu di pile kolektif. Oke? See you there guys. Sending you so much love and light. Dah. Hola, energi kolektif. Ini adalah pesan buat kamu sang pencari cinta sejati, pencari jodoh. What else? Do not let your past hold you back. South Node. Your commitment is being tested. First quarter moon. Take time to breathe out. This disseminating moon. Oke. Di sini pesan semesta buat kamu. Di depan ada pendidikan atau pelajaran untuk membuat kamu bisa melepaskan masa lalu dan menerima masa lalu sebagai bagian hidup kamu, bukan bagian penghambat kamu. South Node bisa juga ada beberapa orang teringat sama reinkarnasinya dulu. Bisa juga orang-orang ini
adalah orang-orang yang akhirnya sudah melepaskan keterikatan. Dulu tuh maunya begitu, sekarang atau saking ingetnya masa lalunya dia bertapa, dia pengen kehidupan ini jadi bertapa juga, gitulah gampangnya ya. Tapi di sini kamu biarin lepasin itu, karena kamu tahu kamu punya peran baru di sini, tidak akan sama dengan yang dulu. Makanya di sini kamu lepasin dan kamu mulai bisa menghadap depan, tidak lagi ke belakang terus. Ini adalah pelajaran yang akan dihadirkan kepada kamu oleh semesta. South note-nya itu ya, South note sesuatu di masa lalu yang harus ditinggalin, tapi bukan berarti kamu harus lupa ya, karena gak mungkin lupa, tapi bisa dibuat kamu berdamai dengan kejadian itu dan tidak membuat kamu melihat semua kejadian yang mirip-mirip akan berakhir begitu, atau tujuan kamu sama seperti dulu, atau orang ini akan sama menyakiti kamu. Itu. Lalu pelajaran lainnya adalah komitmen kamu akan diuji. Apakah kamu benar suka sama orang ini? Apakah kamu benar siap buat nikah? Apakah kamu sudah belajar soal cinta kalau siap menikah? Komitmen itu akan dites, dan ada beberapa orang yang akan mundur mungkin ya, akan melihat oh aku gak siap ternyata. Ada beberapa orang yang akan lulus ujiannya, maju, dan dia benar-benar bisa membuka si jalurnya lebih lancar lagi. Lalu ada take time to breathe out. Banyak yang rehat juga, banyak yang diminta untuk slow aja lah, jangan kendaliin semuanya. Saat kamu capek menanti dia tidak datang-datang, silahkan kamu lakuin yang kamu suka lah, jangan nungguin dia terus. Dia mah gak usah ditungguin juga datang gitu. Jadi di sini juga ada ajakan untuk bermeditasi dengan mungkin juga video saya ya, meditasi untuk menarik dan memanggil cinta. Cuman setelah kamu lakukan meditasi itu, jangan obsesi. Ya, biarin aja, lepasin. Ingat, pada waktu kita begini terus kan, oh jodoh kemana? Semesta gak bisa kerjain. Udah, begitu meditasi, giniin aja. Oke semesta, thank you, menyenangkan deh. Nanti diambil sama semesta. Gitu, ya. Kok gue emosi ngomongnya. Jadi, meditasi, doa jalan sesuai usaha. Perbaikan mental akan ada. Perbaikan soal perdamaian kamu dengan masa lalu kamu ada. Terus komitmen, artinya tindakan kamu, usaha kamu sejalan gak sama doa kamu. Kamu doa doang tapi kamu gak siap, ya udah mundur semuanya. Tapi kalau kamu minta terus kamu siap untuk bertindak ke sana, kamu bakal lebih cepat lagi atau lebih dekat lagi dengan jodoh kamu. Lalu kalau capek, istirahat, meditasi. Kadang kita tidak perlu melakukan banyak, kita bisa tarik dia. Ya. Lalu yang paling kuat ini adalah pesannya. Nothing will come of these situations. Void of course, moon. Tidak ada sesuatu apapun yang akan datang dari situasi ini. Ya, ini ya, nyambung dengan ini. Jadi, saya lihat di sini kayaknya sih ya. Kayaknya ya, kamu ada juga beberapa orang yang mungkin masih baper ya, masih baper sama masa lalu atau sama sesuatu yang sebenarnya udah nggak bisa diapa-apain, sesuatu yang kayak kamu udah nikah, terus dia udah nikah gitu ya, terus kalian tuh bareng, padahal nggak bisa kemana-mana. Ada di situ kondisinya. Ada juga yang menyesali orang yang sudah mungkin pergi ke dunia lainnya, sudah meninggal. Ada juga yang ngebaperin orang, dia single, tapi yang dibaperin sudah nikah atau tunangan. Banyak banget makanya yang diminta untuk ngelepasin dulu hal lama, karena itu udah tidak bawa kamu kemana-mana. Nah, kalau kamu ada dalam kondisi dimana ada sesuatu yang susah kamu lepasin, tapi jelas dia tidak bawa kamu kemana-mana, maka ini ke depan energinya akan membantu kamu untuk belajar melepaskan itu. Ya, komitmen kamu akan dites, seberapa siap kamu melepaskan itu. Nah, kalau misalnya kamu minta jodoh tapi kamu nggak siap melepaskan masa lalu, kamu sudah mengira itu orangnya, itu pasti dia, nantinya kamu belum percaya.
Kalau itu pasti dia, kenapa kamu gak jadian? Kenapa kamu belum nikah sama dia? Itu loh, jadi logikanya dibalikin lagi nanti. Breathe out, anggap aja kita tidak tahu siapa tertuduhnya, yang menjadi jodoh kita itu siapa, sehingga lebih rileks ngejalaninnya dan lebih pakai logika. Nanti begitu datang orang ini, dia orangnya gini. Tapi kalau misalnya kita udah yakin itu jodohnya, kadang kita buta begitu dia melakukan kesalahan, terus kita pura-pura tidak melihat kesalahan itu, bisa begitu. Atau terlalu kecewa, ternyata dia nikah sama orang ujungnya gitu. Makanya kita di sini belajar untuk kita tidak tahu apa-apa sampai nanti kita akan dikasih tahu, ya. Jadi lepasin apa yang di belakang, lepasin apa yang mungkin tidak kemana-mana selama ini, karena itu juga yang buat kamu tidak kemana-mana. Lalu doa dan usaha seimbangkan, lalu bernafaslah atau jangan lupa meditasi. Gitu pesan semesta untuk teman-teman yang mencari jodoh. Oke? Itu buat kamu guys. Thank you so much ya sudah nonton. Jangan lupa nanti beli produknya pakai diskon aku ya, supaya dapat diskon dan free ongkir buat kamu. Thank you so much guys for watching. Thank you for my sponsor. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. I love you. Bye.